Itu harusnya bisa mas. Kalau memang kita benar-benar apa serius ya, terutama ini ya. Dalam kasus ini untuk di wilayah Yogyakarta itu harusnya bisa. Tapi ya itu tadi mas, harapan saya mas, itu harus melibatkan masing-masing pemerintahan daerah di sini, termasuk dari Pemkot Kota Madya, dari Sleman, dari Bantul mungkin harus duduk bareng gitu ya. Bareng masih biar tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Gitu. Kan kalau perlu sih Arso Dalam juga harus paling tidak memberi yang apa ya istilah ini action yang tegas gitu loh. Nanti takutnya gini mas, kalau sampai Arso Dalam bertindak nggak ada supporter lah, kita sendiri yang bingung nanti ada liburan gitu loh. Betul itu mas. Iya. Itu solusinya cuma itu masing-masing nanti dari Pemkot itu mereka ayo toh duduk bareng terus mungkin dari pengurus masing-masing supporter yang notabene mereka kan pasti kan ada pengurusnya ya mas. Itu nanti kita panggil semua di situ, ayo kapan kalau ini kita mandiri kapan gitu. Mosok neng Jogja apa yang disampaikan dari Polres Sleman tadi juga betul. Opo nek arep ono bal-balan neng Jogja mesti harus ada korban apa gitu. Kalau bisa ini kemarin jadikan pelajaran ini yang terakhir gitu ya. Harapan saya ini terakhir mas. Iya, jangan sampai lagi masalah yang selanjutnya. Betul. Terus ini satu lagi mas, sebenarnya ini di luar konteks ini tapi juga sebenarnya ada apa ya, ada kesinambungan dengan masalah ini tapi di luar konteks. Kejadian ini atau kejadian yang kemarin yang dialami mas almarhum almarhum Mas Aditya. Soalnya kejadian ini kita lihat dari jamnya itu jam 12:05 kalau di kronologi ya, dan itu juga apa ya, menurut saya penyebabnya satu, PSSI terlalu ngotot atau terlalu egois menentukan jadwal kick off Liga 1 itu terlalu malam. Masa jam 8:30 baru kick off? Padahal itu big match loh mas. Itu hanya di PSS atau di liga lain? Semua jam segitu mas? Ya semua, kalau mungkin itu termasuk big match. Jadi stasiun TV itu memang apa? Memang egois menurut saya, dan juga PSSI terlalu tergoda dengan uang. Mereka setuju untuk melakukan atau menayangkan pertandingan, menggelar kick off pertandingan jam segitu dengan asumsi mereka mendapatkan penonton. Yo banyak loh mas, kalau jam segitu kita udah pulang kerja, udah rehat di depan TV, ngopi, makan kacang dan juga nonton sepak bola. Tapi sisi negatifnya, sisi negatif dan sisi lain yang kurang bagus yaitu satu, dari atletnya nanti pulang jam berapa mas? Setelah sepak bola nanti di locker room ada lagi briefing, mandi, dan juga mungkin ada yang kesel nanti dipijat dulu. Besok pagi udah gasik lah. Iya, nanti pulang ke mes mungkin jam 2 belum bisa langsung tidur. Subuh mungkin baru bisa tidur. Ini curhat dari pemain, salah satu pemain di Instagramnya. Terus setelah subuh dia bangun sholat langsung disusul dengan latihan apa, nggak ada waktu atau nggak ada jeda untuk melakukan hal yang dinamakan istirahat. Itu yang dari satu ya. Yang dua, kalau kick off terlalu malam tadi seperti yang Mas Agung sampaikan, sepak bola kita ini atau supporternya sepak bola Indonesia ini nggak cuma melibatkan orang dewasa. Ada supporter anak-anak atau ada supporter yang masih pelajar, dan juga ada cewek-cewek. Ukti-ukti ya. Ada juga ada juga supporter emak-emak, salah dada. Itu kan mereka juga harus melakoni atau melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau emak-emak ya masak pagi-pagi, kalau pelajar ya bangun pagi-pagi buat sekolah. Kalau adik-adik ya jangan terlalu malam, nanti perkembangan fisik atau mentalnya bisa terganggu. Yang jelas kalau pertandingan digelar malam, supporter pulangnya malam, resiko di jalan itu lebih besar mas. Gitu. Jadi ini harus pembenahan dari PSSI ya. Ya itu juga. Ini salah satu pembenahan ini. PSSI juga. Kalau bisa ya bisnis itu harusnya di jam-jam 7 setengah. Nah seperti dulu, mohon maaf, Indosiar itu bukan rumah sepak bola menurut saya.
cocoknya rumah Liga Dangdut. Contoh Antv dan juga RCTI, mereka profesional. Jam tayang mengikuti bagaimana normalnya sepak bola ditayangkan. Seperti kalau malam hari ya jam 7. Kalau Indonesia kan enggak, dia mengutamakan rating dangdutnya. Mohon maaf Indonesia, saya komentari di sini dengan pedas karena saya memang nggak setuju Anda menayangkan big match di jam 8:30. Tapi ini kritikan biar Indonesia itu benar lagi. Soalnya yang kritikan ini ya. Udah ada petisi untuk Indonesia untuk menghentikan kick off terlalu malam. Udah banyak banget mas, tapi nggak ada yang gubris. Bahkan dibelain sama PSSI. Sinting juga PSSI merusak Sinting. Namanya pas sinting itu juga. Mas Agung juga udah agak sinting bukan lagi termasuk penyelesaian ini juga ya, kalau kita merujuk tadi kembali ke tema tadi ya mas ya, untuk masalah kita mungkin tidak hanya di Jogja mas ya, masalah korban nyawa itu tidak hanya di Jogja, banyak itu di kota-kota hampir di Liga Indonesia lah ya. Seperti Persija dengan Persib. Tapi karena kita berhubung kita itu warga Jogja, kita fokus diselesaikan di pindahan Jogja sendiri. Ya. Termasuk, nah, harapan saya mas itu tidak hanya dengan Jogja aja yang bisa damai, dalam arti antara PSIM, PSS, Persiba itu kalau bisa tidak hanya itu yang bisa damai, tapi semuanya termasuk harapan saya dengan Persis Solo pun kita pengennya juga damai. Aku Solo ini bedanya apa kita sama orang Solo itu? Orang ini sejarah oke, sejarah sing masuk arti ingu terus gitu loh. Jangan sekarang terpaku dengan sejarah ya, Mas. Oke, katakanlah itu kan masa kelam. Saiki nek sing ora ngerti apa mah generasi yang akan datang. Mereka didoktrin jedek kalau Solo iki musuhan ngene terus. Gak akan berakhir. Termasuk saya sendiri juga khawatir mas, aku yang dua anak lanang. Oh lah, daerah ngerti mbiyen sejak karo Solo ki ono masalah apa tiba-tiba aku kudu musuh karo Persis Solo. Terus sampai kapan gitu loh. Nah sekarang harapan saya mas seperti yang jenengan mas Eko tadi sama mas Yudi sampaikan, saya loh mas, harapan saya tuh tidak usah berlama-lama. Saya dukung ini tadi, terutama saya walaupun saya sebagai supporter PSIM ini harus diusut tuntas mas, karena ini masalah nyawa. Terlepas itu dari supporter oknum, tapi ya saya menyebutkan oknumnya mas. Ya, karena ini tidak ada satupun oknum ini. Ini saya menyebutkan oknum. Saya tidak akan menyebut itu supporter Braja Musti itu medem enggak, ini oknum. Karena apa saya menyebutkan oknum itu untuk tersangka itu ada yang umurnya itu udah 40 tahun ya. Ada yang korbannya tahun usianya masih. Nah, dari lucu-lucunya kita ini hanya oknum dari Braja Musti. Terus tadi Mas Eko juga menyampaikan dari Polres juga akan menggandeng ya mas, karena menggandeng dari pemerintah kota, mungkin dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul itu. Kalau bisa mas, harapan saya itu Pak Sri Sultan itu harus turun tangan. Karena apa? Kita itu kan menjadi daerah istimewa yang notabene gubernur dijabat oleh seorang raja. Masuk raja, kita kan pikir tetap ya isih ngajeni raja tuh mas. Masyarakat itu udah bentrok di sini. Makanya itu harapan saya seperti itu. Dan ya mudah-mudahan aja lah mas ini kasus ini cepat selesai. Terus dari pihak masing-masing supporter bisa menahan diri. Secepatnya dari pemerintah Kabupaten Sleman, Jogja, kota, baru ayo duduk bareng. Mereka kalau bisa melibatkan tidak hanya perwakilan mas, dari Sleman mungkin dari bupatinya juga mungkin turut campur, karena apa? Dia warganya dia juga gitu loh, nyawa loh mas itu mas. Terus dari Jogja kan kita ada wakil wali kota ya saat ini, itu juga harus turut campur, itu juga harus ikut menyelesaikan gitu loh mas saya. Nah dari situ nanti kalau perlu PSSI pun kita panggil mas. Ini nyapa mas soalnya mas. Dan jangan sampai sepak bola DIY ini tanpa penonton. Soalnya dengar besok itu laga selanjutnya PSS itu sama Persis Solo ya. Sama Persis Solo itu baru desas-desus sebenarnya. Kemungkinan tanpa penonton karena ada insiden ini. Ini kan nanti jadi warga kota sendiri yang nggak punya hiburan. Ya kan. Nah ini sedikit dampaknya. Nah itu tadi ya, yang masalah solusi kita semuanya berharap harusnya tadi ada pantas seperti itu. Bisa terus baik ya. Saya tuh sampai sekarang itu ada ganjilan, sampai pemikiran saya itu kira-kira ganjilannya gini ya. Mohon maaf ini, saya termasuk baru mungkin ya mas, pertama kali saya ungkapkan di sini di tempatnya Mas Yudi sama Mas Eko. PSS itu kan
wadah tertinggi ya Mas ya. Ya, Tim sepak bola Indonesia. Yang saya takutkan kan yang namanya sepak bola, kita nggak usah munafik, sepak bola ini sekarang menjadi bisnis Mas. Benar. Di situ bisa untuk mencari mata pencaharian. Karena ini sepak bola modern ya. Kita sepak bola itu sekarang menjadi ajang bisnis. Saya ada mafianya gitu ya. Ya itu pemikiran saya Mas. Jadi ya saya sampai berpikir ini tak ungkap ke sisa, mudah-mudahan kalau saya salah saya mohon maaf untuk PSSI ya. Yang saya takutkan yang namanya istilahnya apa tadi istilahnya rivalitas sampai terjadi kekerasan itu bisa damai. Saya takutkan itu memang ini sengaja dipelihara ya. Karena dia Mas, yang namanya rivalitas itu nanti kalau sudah ibaratnya diselesaikan damai baik-baik mungkin antusias penontonnya akan berkurang kalau memang rivalitas itu tetap ada. Karena apa? Yang namanya rivalitas ketika dia itu tahu jadwal PSM atau Jogja main, tiket mau dinaikkan harga berapapun Tetap dibeli ya. itu sebelum pertandingan pasti ludes. Benar. Soalnya kita nggak usah munafik Mas. Itu menjadi bumbu tersendiri ya. Dan di situ siapa yang diuntungkan? PSS itu Mas. Benar. Itu pemikiran saya Mas. Yang saya takutkan itu Mas. Saya butuh dari kepolisian ya, kayak dulu waktu kita ada mafia bola pengaturan skor, itu kan sempat diabul-abul Mas kayak ini. Kalau perlu ini juga Mas. Aparat keamanan juga harus benar-benar netral. Mohon maaf ini untuk kepolisian ya, terutama bapak-bapak. Kemudian saya tetap masih, insya Allah saya tetap percaya. Jadi tolonglah tugas bapak-bapak itu istilah ini mengamankan loh. Mengamankan jangan sampai hiburan ini menjadi suatu istilah ini pertempuran ya, keributan sing sampai nyawa terus gitu loh. Tolong dicek ini. Nah memang ini pribadi ya Mas ya. Pokoknya ini aku sampai berpikir gini, ini apa dipelihara atau kalau PSSI? Apa PSSI ini kan tim toh? Kan ono toh tim setiap daerah itu ono cabang gitu. Nah, ada PSSI di Jogja ya ono. PSSI di Solo ya ono. Terus ning Jogja iki rasa premen ning Solo. Ayo dirampungi. PSS karo Sleman, PSS karo PSIM sampai fanatisme seperti itu. Apa piye dipelihara? Aku sampai kira ngono lho. Iki dipelihara apa memang arep dienggo kuwi mau Mas, duit kuwi mau Mas. Apa meneh karo Solo sing notabene luar kota. Adirgo kasarane maune rega 30 kuwi dadi 200 rega 40 sing maune muni-muni harga tiket 40 kita boikot ya begitu main Solo harga tiket paling murah misalnya 70 habis karena apa aku dendam karena aku punya dendam sama Persib tapi PSSI apa diam saja potensi iki keributan iki ono gitu loh itu bahkan sampai nyawa iki apa iki dipelihara sama PSSI. Tolong bapak-bapak PSSI, boleh PSSI, tolong ini segera istilahnya dionceki, dikupas, dicari sumbernya. Kita itu yang nyun sewu ya, mohon maaf saya itu pecandu bola, tapi saya itu pengennya bola itu menjadi hiburan buat keluarga saya dan buat keluarga saudara-saudara saya semua sih kan bal-balan gitu Mas. Mohon maaf untuk pengurus PSSI. Teman dari PSSI juga harus bertanggung jawab Mas. Enggak apa ya? Jangan cuci tangan. Ini nyawa loh Mas, kita nyawa. Terutama di keluarga nih, 18 tahun yang notabene punya masa depan sing kudune dijagake karo keluargane, cita-cita tapi hanya meninggal konyol bagi Mas iki Mas, konyol wis iki. Kasihan. Berarti untuk solusinya seperti itu ya Mas. Solusinya bagi saya seperti itu. Kalau secepatnya dari Polres Sleman kalau bisa itu sampai di tingkat Polda. Dari Polda nanti ke Polda, ayo sekalian meremen sampai istilahnya kasus-kasus yang Kapolri buktikan ben supaya masyarakat ini percaya kepolisian. Ini momen yang tepat bagi Kapolda DIY untuk membuktikan kinerjanya. Terutama untuk wilayah DIY. Masyarakat tambah yakin lagi. Bapak Kapolda, saya harap jenengan harus berani menghubungi masing-masing pengurus dari Kota Madya, dari Kabupaten Sleman, kalau perlu jenengan sowan tengah dalem. Jangan sampai identitas Jogja berarti nyaman ini hanya omongan kosong, omongan konyol. Nyun sewu teman-teman pendukung PSM, saya tuh miris, berdeg-deg saya tuh. Aku duwe sedulur ning Sleman, duwe sedulur ning Bantul. Apa ya urusan gara-gara bal-balan Mas? Ini supporter jadi Nyun sewu Mas.
Aku pecandu PSIS Mas. Harus menjadi contoh untuk teman-teman semua supporter ya. Itu Mas. Ayo gandeng tangan. Apa ya ra seneng po? Awake dhewe saiki fokus luwih bangga meneh endi nek PSIS munggah Sleman munggah. Nak ya jeneng Jogja dadi diperhitungkan to Mas. Ditambah gayeng yang tambah gayeng to. Jawa Timur. Mereka Liga 1 iso piro-piro ya teman. Harapannya seperti itu. Jadi aja digo kecemburuan, aja digo. Iki aku yakin oknum Mas, nek iku ora seneng bal iki sing jelas iki. Nek kan jenengan mesti seneng lho. Oh, DIY ono sing mewakili. Liga 1 PSIM, Liga 1 PSS Sleman. Yang notabene apa? Satu provinsi punya 2 tim yang masuk di Liga 1. Kasta tertinggi di Liga Indonesia. Kudune bangga lur. Bener. Ora malah kok dadi kono munggah piye carane dhewe dintekke ben kono dadi korban ya apa kene munggah gandeng kene munggah kono gandeng kene awake dhewe. Aku seneng aku Mas itu. Tekan kapan Supporter sing ngene iki seneng aku Mas itu. Api-api yo, netral. Yo piye ya Mas ya? Yo duwe anak ya duwe anak Nanti emosi dhewe ya Mas. Emosi aku mati PSSI tetep kudu bertanggung jawab Mas. Jujur. Tidak hanya dengan kepolisian, tidak hanya dengan Pemkot, PSSI pun harus ikut terlibat. Jadi PR besar ini. PR besar. Ini satu lagi Mas Yudi. Ini mau mengungkapkan jati diri saya. Sebenarnya saya dulu juga mantan PSIS fans. Pernah juga menjadi seorang Slemania saat itu terjadi. Dan yang terakhir, Generasi. saya juga pernah menjadi seorang Pasar Bumi. Yang terakhir lagi, seorang CNM atau Kurvaner dari Persib Bandung. Dan untuk hari ini dan selanjutnya ataupun dari kemarin sih sebenarnya Mas, dari beberapa tahun kemarin sebelum saya merintis channel YouTube, saya memutuskan untuk netral karena saya ini pecinta sepak bola, penikmat sepak bola dan pecinta olahraga lainnya. Apapun yang mewakili DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, apapun yang mewakili Indonesia, saya bangga Mas. Olahraga apapun itu. Jadi setiap PSIS main saya nonton. PSS main saya nonton kemanapun itu. PSIS main saya juga nonton di Cilacap, saya juga nonton. Terus Persiba main saya juga nonton. Insya Allah setiap 3 tim main ini saya nonton. Jadi saya juga nyaman kalau ketiga tim yang ada di DIY tidak mengesampingkan Persib Gunung Kidul dan juga Persib Kulon Progo, tapi yang ada di kasta atau sebenarnya di kasta sih yang lebih dikenal. 3 tim itu kita itu lebih nyaman, seperti saya lebih nyaman kalau nonton PSIM, PSS ataupun Persiba itu nggak ada gesekan, Walaupun memang ada gesekan di upload di YouTube itu bisa naik, tapi itu nggak saya harapkan Mas. Itu nggak saya harapkan. Yang terpenting, yang jelas, lagi-lagi saya harapkan untuk teman-teman supporter di DIY ini, mari kita saling berjabat tangan, merangkul, buang ego masing-masing, kita satukan visi misi supporter di DIY ini agar fokus kepada tim masing-masing. Jangan ngurusin tim yang lain, jangan ngurusin supporter yang lain. Kita damai lebih baik, kita lebih nyaman untuk ke stadion dan juga lebih nyaman dalam mendukung tim kita masing-masing. Yang jelas, nggak ada pertumpahan darah lagi. Tuh, setuju. Dan di sini saya ngomong bahwa saya adalah orang yang netral, pecinta sepak bola. Dimanapun saya nonton Mas. Untuk Mas Yudi, pertanyaan selanjutnya Mas. Oke, ini pertanyaannya hanya untuk terakhir aja ya. Ya, ini pesan-pesan untuk semua supporter di DIY. Kita ngomongin DIY aja, nggak usah ke lain-lain. Dari Mas Agung sendiri ini terakhir itu kesan-pesannya untuk teman-teman. Ya, jangan. Jangan sepuh kan. Ya jangan berlebihan kalau soalnya jenggot ini putih-putih. Hari kahanan Mas. Oh, kahanan. Keadaan ini ya. Jadi harapan saya ayo toh. Ini menjadi yang terakhir lah. Kasus dengan meninggalnya Mas Aditya ini jangan sampai ada Mas Aditya yang jadi itu untuk teman-teman adik-adik supporter ya. Ayo, udah saatnya kita berpikir secara dewasa, terutama untuk senior saya juga dan pengurus dari masing-masing supporter. Adik-adik kita, ayo kita edukasi, dikandani lah Mas. Jangan didoktrin seperti itu ya. Jangan didoktrin yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Dan itu pun yaitu tadi harapan saya iki iso rampung setelah kita itu duduk bersama. Semuanya harus turun tangan ya. Dengan kepala dingin. Itu tadi ya. Di sini pokoknya harapan saya mungkin jenengan juga sama,
kasus ini menjadi yang terakhir kali di Yogyakarta terutama. Amin. Oke, Saya. terima kasih untuk Mas Agung Jideh, Mas Eko sudah bisa sholat di gubuk saya. Dan untuk dulur-dulur supporter semuanya saya mengharapkan agar semuanya itu bisa damai. Jadi kita untuk nonton bola itu enak, kita nggak ada was-was, nggak ada gimana-gimana untuk mengajak keluarga. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa untuk bantu subscribe Liga kita dan Mas Eko. Pojok bola, yo sobat bola. Salam seduluran, salawase. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.